dicatat 1 juta voting. Itu bukan jumlah voting yang sedikit loh. Nah, Dubes Gandhi yang memperkenalkan Dita mengakui bahwa akan terus mempromosikan. Hello everyone, I'm Sokim. Selamat datang di channel YouTube aku. Nah, yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang bebek saja? Aku harapkan kayak gitu ya teman-teman. Dan buat kalian yang lagi dalam kondisi nggak bebek aja, keep fighting, don't give up. Nah, untuk hari ini kita itu akan ngebahas tentang topik-topik yang lagi hangat banget diperbincangkan dan pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian gak ketinggalan apapun, langsung aja subscribe channel ini dan juga jangan lupa buat bunyi loncengnya serta like, comment, and share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang lain. Dan langsung saja kita mulai dari topik yang pertama. Topik yang pertama ini juga sangat mengejutkan banget teman-teman. Jadi di sini dilaporkan bahwa untuk pihak GMA itu menghapus perolehan voting Blackpink dengan dugaan fraud atau adanya traffic invalid. Dan dikarenakan hal itu banyak sekali dari penggemar Blackpink atau Blink yang sudah sangat kecewa dan juga ingin memboikot acara tersebut. Jadi kawan-kawan, Genie Music Award ini merupakan salah satu ajang penghargaan musik tahunan yang juga banyak banget ditunggu oleh penggemar dan juga netizen Korea. Nah, penghargaan ini telah resmi mengumumkan akan digelar tahun ini dan juga telah memulai masa votingnya pada setiap kategori nominasi. Penggemar juga telah berbondong-bondong bekerja sama untuk memberikan yang terbaik agar artis mereka itu bisa memenangkan nominasi. Akan tetapi, baru-baru ini muncul kata kunci baru yang trending di media sosial, yakni boycott Genie Award. Nah, hal ini bermula ketika GMA memutuskan untuk menghapus sebagian besar voting milik Blackpink sebesar 1 juta voting. Dicatat 1 juta voting. Itu bukan jumlah voting yang sedikit loh. 1 juta ini benar-benar sangat banyak banget. Adapun untuk voting yang 1 juta itu dihapus pada kategori Idol plus Global Popularity Award. Blackpink yang sebelumnya telah meraih lebih dari 1 juta votes, kini langsung turun drastis menjadi hanya puluhan ribu saja. Wah, kebayang gak sih guys? Dari jutaan menjadi puluhan ribu. Pihak GMA juga menyatakan bahwa hal ini dilakukan setelah melihat adanya traffic abnormal dan juga mencurigakan pada proses voting yang diperoleh dari penggemar Blackpink. Oleh karena itulah dianggap dugaan adanya fraud ataupun penipuan. GMA kemudian menghapus sejumlah sekitar 1 juta voting yang telah dikumpulkan oleh penggemar. Tentu di sini penggemar Blackpink juga nggak terima dong, karena mereka juga sudah bersusah payah loh untuk voting. Untuk voting itu bukan sesuatu hal yang dapat mudah dilakukan. Penggemar juga di sini harus daftar gitu ya kan. Biasanya juga nih ada nih di saat kalian voting, kalian tuh harus menjalankan misi-misi kayak gini. Untuk yang Genie Music Award aku nggak tahu sih, tapi tentu di sini penggemar juga telah meluangkan waktunya loh untuk melakukan voting terhadap Blackpink. Dan di saat voting dari Blackpink ini sudah dihapus gitu ya kan, dikarenakan dianggap kecurangan, siapa sih yang terima teman-teman? Jadi dikarenakan hal itulah para penggemar mentrendingkan hashtag boycott Genie Award. Jujur ya kawan-kawannya, bukan memanasin atau gimana-gimana. Sangat keterlaluan sih menurut aku ya kalau menghapus 1 juta. Maksud gue kayak gini, mungkin untuk pihaknya di sini melihat adanya traffic abnormal. Nah, traffic abnormal aku nggak tahu sih kalau di Genie Music Award sistemnya kayak gimana. Tapi kalau di YouTube aku tahu seperti apa traffic invalid atau traffic yang abnormal. Aku tahu banget sistemnya kayak gimana. Traffic abnormal ataupun traffic invalid seperti yang aku lihat di YouTube ataupun di situs-situs streaming online itu biasanya disebabkan di saat ada satu user ataupun ada beberapa user yang mana mereka itu melakukan streaming dengan cara yang tidak benar atau dilakukan secara terus-menerus. Mungkin di sini ada kesalahan dari beberapa netizen di saat melakukan voting, mereka mungkin menggunakan satu perangkat seperti itu dan biasanya kan ada ketentuannya teman-teman. Misalnya nih, aku nih satu user nih. Satu user itu dibolehkan hanya ngevote 1 kali. Tapi mungkin di sini ada yang ngevote beberapa kali menggunakan perangkat yang sama, yang mana untuk sistem biasanya mendeteksi IP dari perangkat tersebut. Meskipun kalian pakai yang namanya VPN dan sebagainya, itu dapat terdeteksi loh guys oleh sistem sekarang. Sistem sekarang itu tidak main-main. Di YouTube, di berbagai situs streaming online-nya itu sudah makin ketat loh teman-teman. Jadi di saat mereka mendeteksi adanya traffic invalid ataupun traffic abnormal, biasanya sih ya, tindakan yang akan mereka lakukan adalah menghapus jumlah-jumlah yang didapatkan dikarenakan traffic invalid. Apalagi ya di YouTube ya, kalau kalian tahu nih, banyak banget YouTuber yang kena ban teman-teman atau di cancel AdSense-nya dikarenakan ada yang terdeteksi traffic invalid di YouTube channelnya sendiri. Ada kayak gitu teman-teman. Sekarang itu makin ketat. Tapi kalau khususnya untuk GMA, aku tidak tahu sistemnya kayak gimana. Yang aku jelaskan tadi adalah sistem-sistem yang ada di situs streaming online, mulai dari YouTube, Melon, Spotify, dan juga berbagai hal lainnya. Tapi menurut aku kelewatan banget sih kalau sampai 1 juta dihapus. Kayak nggak masuk akal gitu teman-teman. Masa sih dari jutaan voting nih ya, 1 jutanya itu terdeteksi sebagai invalid? Menurut aku kagak masuk akal sih.
Apalagi nih Blackpink loh teman-teman. Blackpink yang diketahui punya penggemar yang banyak gitu ya kan. Kayak kagak masuk akal sih. Mungkin kalau dihapus 100 ribu, 200 ribu, aku sih masih dapat pahamnya. Tapi kalau sampai jutaan nih, wah, aku juga nggak dapat paham sih. And how about your opinion about this one? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Next, kita akan masuk ke second topic. Kita akan ngebahas tentang Hoeunchae dari Le Sserafim. Jadi baru-baru ini netizen, khususnya netizen Korea Selatan, itu menyoroti bagaimana rok yang dipakai oleh Eunchae, yang mana hal ini menuai banyak reaksi dari netizen Korea. Jadi kawan-kawan, pada tanggal 20 Oktober ada sebuah postingan tentang salah satu pakaian Hoeunchae yang menjadi topik perbincangan hangat di komunitas online Korea. Ada seorang netizen yang sudah membagikan sebuah screenshot yang mana captionnya kayak gini, langsung saja kita baca bersama-sama. Seorang anggota girl group yang menyebabkan pembicaraan dikarenakan rok yang terlalu pendek. Jadi dia secara tidak langsung menyoroti bagaimana rok yang dipakai oleh Hoeunchae, yang mana dia nilai bahwa untuk rok yang dipakai oleh Eunchae itu terlalu pendek. Hoeunchae sendiri mendapatkan perhatian dikarenakan dia saat ini masih berusia 16 tahun. Netizen pun berkomentar, itu terlalu pendek deh untuknya. Dia masih muda, tolong berikan pakaian yang sesuai dengan usianya. Dan teman-teman, masih banyak lagi komentar-komentar dari netizen Korea. Dan setahu aku ya teman-teman, ini bukan pertama kalinya deh agensi mendapatkan masukan agar dapat memberikan pakaian yang layak kepada member-membernya, terutama kepada member yang masih sangat muda seperti Hoeunchae dari Le Sserafim ini. Karena kalau di Korea sendiri, seperti yang aku perhatikan, itu benar-benar sangat memperhatikan idol-idol yang masih di bawah umur. Mulai dari pakaian, jam kerjanya kayak gimana, dan sebagainya, itu benar-benar sangat diperhatikan. Jadi di saat mereka melihat ada idol yang pakaiannya itu dianggap terbuka, pasti mendapatkan kritikan. Karena mereka takut-takut mungkin ya kan, ada sesuatu yang buruk terjadi dengan idol tersebut. Salah satunya adalah tentang yang namanya pedofilia. Apalagi untuk sekarang ini kan, orang-orang pedofil juga makin banyak teman-teman. Makanya kawan-kawan, untuk masalah pakaian, terutama kepada idol yang masih di bawah umur, itu benar-benar sangat diperhatikan banget oleh netizen Koreanya. Kalau aku sih secara pribadi ya, ngelihatnya juga ada sisi positif dan juga sisi negatifnya. Sisi positifnya adalah mereka juga mungkin mau melindungi kali ya idol tersebut dari hal-hal yang buruk di kemudian hari, kayak gitu sih, terutama yang masih di bawah umur nih. Mungkin kalau dari sisi negatif, ya kritikan yang mereka berikan juga biasanya akan berpengaruh terhadap kondisi mental dari idol tersebut. Karena biasanya di saat mereka memberikan kritikan, itu kan ada juga dengan cara ataupun komentar-komentar yang buruk. Dan tentu ini juga akan melukai perasaan dari si idol. Dan mungkin jika kalian juga ingin memberikan kritikan terhadap apapun, boleh-boleh saja sih, tidak ada yang larang ya. Tapi tetap gunakan bahasa yang bagus dan juga sopan sehingga tidak menyakiti perasaan siapapun. Aku sih tahu banget ya bahwa niat dari netizen Koreanya di sini sudah sangat baik kepada Eunchae, tapi aku sih juga berharap ya semoga mereka juga dapat memberikan kritikan-kritikan dalam bahasa yang baik dan juga tidak menyakiti perasaan dari idol tersebut. Dan guys, gimana pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung saja sampaikan di kolom komentar. Next, kita akan masuk ke topik yang ketiga. Ini ada kabar yang bagus banget buat para laki. Jadi kawan-kawan, untuk Secret Number itu kemungkinan bakal tampil di Manado deh. Mana nih? Angkat tangan dulu. Loki yang dari Manado angkat tangan. Komen di kolom komentar absen. Aku pengen cek apakah ada Loki dari Manado. Dan komen-komen di kolom komentar gimana perasaan kalian di saat mendengar berita ini. Komen ya. Dan teman-teman, untuk lebih jelasnya langsung aja ya aku bacakan seperti apa isi artikelnya. Jadi, langkah dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan kembali menjadi pusat perhatian, yang mana akan menonjolkan idol Korea Selatan asal Indonesia, yakni Dita Karang bersama dengan grupnya Secret Number. Dan pada tanggal 19 Oktober 2022 yang lalu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan, Gandhi Sulistianto, hadir sebagai narasumber dalam CNN Indonesia Connected Korean Corner, membahas berbagai hal mengenai upaya Indonesia untuk mempererat hubungan dengan Korea Selatan. Dan nama Dita Karang juga menjadi pembahasan loh teman-teman. Nah, Dubes Gandhi yang memperkenalkan Dita mengakui bahwa akan terus mempromosikan anggota Secret Number tersebut ke seluruh warga Indonesia melalui berbagai kesempatan. Wah, debak Pak Gandhi, debak banget. Dan untuk beliau mengatakan seperti ini, langsung saja aku bacain. Saya ingin nih memperkenalkan di sini dengan cara saya tentu saja harus mengekspos. Gitu katanya kawan-kawan. Dubes Gandhi yang juga ingin ambasador hubungan RI Korea Selatan 2023 tersebut tak hanya dikenal di Korea, namun juga di Indonesia sebagai negara asalnya. Dan selain itu, melalui Gandhi Sulistianto, diketahui juga akan terdapat penampilan Dita Karang pada tanggal 5 November 2022 di Jakarta. Bahkan Sulawesi Utara tepatnya adalah di Manado. Namun masih belum diketahui apakah anak Agung Ayu Puspa Aditya Karang itu akan tampil sebagai solo ataupun bersama dengan Secret Number.
Dan guys, gimana nih pendapat kalian? Apakah Dita Karang akan tampil bersama dengan Secret Number? 50-50 sih ya guys. Kemungkinan besar akan tampil solo dan juga kemungkinan besar akan tampil sebagai grup. Kalau kalian sendiri gimana pendapatnya? Apakah akan tampil solo atau sebagai grup nih? Komen dong di kolom komentar. Aku pengen tahu seperti apa pendapat dari kalian semua. Widih Secret Number benar-benar sibuk ya tahun ini ya teman-teman. By the way ya teman-teman, Secret Number ini kan grup multinasional. Ada yang dari Korea, Amerika juga ada kan. Gini kan bukannya Amerika gitu ya, Amerika Korea gitu nggak sih? Lalu ada yang juga dari Jepang dan juga ada dari Indonesia. Nah untuk di Indonesia, Korea dan juga Jepang, mereka itu sudah melakukan penampilan dan juga pertunjukan seperti itu. Lalu apakah mereka juga akan tampil di Amerika? Apakah akan seperti itu kawan-kawan? Gimana nih pendapat kalian? Langsung aja komen di kolom komentar. Kayaknya bakalan deh, I guess so. Apalagi untuk lagu-lagu Secret Number seperti yang aku dengarkan ya. Itu banyak banget loh guys difavoritkan oleh penggemar-penggemar yang berasal dari luar Korea. Jadi ya kemungkinan besar mereka juga akan tampil deh di sana. Apalagi untuk member-membernya juga kan banyak yang bisa berbahasa Inggris dengan baik nih. Jadi menurut aku kesempatan untuk tampil di luar Korea kayaknya semakin besar deh. Dan guys, untuk topik terakhir kita akan ngebahas tentang ITZY. Nah kawan-kawan, seperti yang kalian tahu bahwa ITZY itu sudah comeback dengan single berbahasa Inggris. Debak, kalian udah dengerin gak sih bagaimana single berbahasa Inggris dari ITZY? Ntar langsung aja komen di kolom komentar. Dan seperti yang diketahui, ITZY memang sedang bersiap untuk memulai tur dunia pertama mereka, Checkmate, dengan single berbahasa Inggris terbaru mereka yang bertajuk Voice Like You. Nah, single ini diproduksi oleh Diederik Todd dan juga Sebastian Todd. You know them? Mereka itu adalah orang yang sudah membuat lagu juga untuk lagu yang Put My Sneakers On and I Don't Wanna Dance Go. Yaps, lagu itu teman-teman. Lagu ini menampilkan bagaimana suara-suara dari para gadis yang bersemangat dan juga funky, menyertai lirik yang mengungkapkan pesan peringatan terhadap anak laki-laki yang belum dewasa. Sementara itu, tur dunia pertama ITZY Checkmate juga diluncurkan di Los Angeles pada tanggal 26 Oktober, diikuti dengan pemberhentian di Phoenix, Dallas, Sugar Land, Atlanta, Chicago, Boston, New York, dan juga masih banyak lagi. Sebentar teman-teman, adikku nangis. Dan jujur Lia, lagu ini adalah salah satu lagu yang menurut aku easy listening banget. Dan yaps, dapat aku katakan I like this song. Tapi teman-teman, setelah aku baca komentarnya banyak banget di sini yang mengatakan bahwa lagu ini agak gimana gitu teman-teman ya. Untuk komentar lebih jelasnya aku bacain langsung deh. Dan bahkan di sini ada yang menyebutkan juga bahwa untuk lagu ini katanya terdengar mirip dengan lagu dari Taylor Swift yang Love Story. Gak suka banget sih sama yang ini, maaf ITZY. Lalu ada yang bilang kayak iklan, Love Story banget sih, buset dah JYP bener-bener katanya. Menunggu kredit Taylor Swift kalau benar ini sampelnya Taylor Swift atau connect Taylor Swift. Jujur nadanya kurang, stop deh JYP, Anda ngerusak ya. Buat yang gak suka yaudah sih diem aja, bisa gak sih? If you don't like it, just keep it on yourself. Caper banget. It's giving kids bop. I will just stay quiet. Literally, what happened? Apa yang terjadi setelah Loco? It's giving Love Story X Taylor Swift and not in good way. Apa yang terjadi dengan ITZY? I knew they were going to pull a Sneakers again. Ya pasti bakalan mirip-mirip dengan lagu Sneakers teman-teman ya. Karena untuk yang memproduserinya saja ini masih orang yang sama dengan yang memproduce lagu dari Sneakers. Jadi pasti sama teman-teman. This sounds like that one Taylor Swift song. Oh, I can't do this. Khususnya setelah Sneakers, I just need them to release another pop. No more 29 middle school music. I'm going to cry like those JYP think this is a joke. Oke teman-teman, seperti itulah beberapa komentar-komentar dari para netizen yang merasa kurang gitu kan dengan lagu yang satu ini. Dan gimana pendapat kalian? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Dan jujur ya teman-teman ya, kalau kalian nanya, kakak nih, apakah lagunya terdengar mirip dengan Love Story? Ya lumayan teman-teman, serius. Kalian mungkin bisa dengerin ya teman-teman bagaimana lagu dari Love Story-nya Taylor Swift. Itu kan di bagian yang ini. Na 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 na. Ya, yang di bagian itu mungkin banyak orang yang merasa bahwa oh di bagian ini mirip banget loh sama lagunya Taylor Swift. But I don't know, mungkin di sini hanya sample music yang dipakai sama atau enggak. Karena untuk sekarang kan banyak banget yang memakai sample music yang sama teman-teman. Ya enggak sih? Ya kemungkinan untuk ITZY ini juga pakai sample musik yang sama kali ya. Karena teman-teman ya secara logika, mereka itu udah ngambil resiko yang besar loh. Kalau mereka itu plagiat ataupun jiplak, udah ngambil banget loh resiko yang besar. Tapi kalau seandainya mereka beli sample music, itu beda cerita lagi. Nggak ada yang mempermasalahkan mereka kalau sudah beli. It's okay, mau dipakai kapanpun silahkan gitu teman-teman. Apalagi ini kan grup gede ya, bukan main-main. Agensi mereka juga gede, JYP loh ini, bukan apa-apa loh teman-teman. Kayak gimana ya, aku juga mikir nggak mungkin lah untuk JYP segagabah itu. Kayaknya mereka di sini beli sampel musik deh.
Ya nggak sih? Apalagi di zaman sekarang kan ya kan, yang pakai sampel musik itu banyak banget teman-teman. And how about your opinion about this one? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Dan teman-teman, cukup sekian untuk hari ini. I'm Mr. Kim pamit, dan aku juga mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan everything. I'm so sorry, dan aku juga minta maaf di saat tadiku menangis soalnya dia baru bangun tidur coy. I'm so sorry for that. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Goodbye everybody, dan juga have a nice day. Bye bye.